Shalom semua saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pada pagi hari ini Tuhan mau memberikan sesuatu yang istimewa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur buat kasih-Mu, buat berkat-Mu, buat penyertaan dan perlindungan-Mu yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Kalau hari ini kami masih bisa bangun dan beraktivitas kembali, itu semua karena kemurahan-Mu atas kami semua. Bapa di surga, kami mau merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami oleh Roh-Mu yang kudus agar mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu sendiri Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah belas kasihan mendatangkan mujizat. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan yang hidup. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat Yesus sangat mudah hatinya tergerak oleh belas kasihan. Setiap langkah Yesus di bumi ini selalu digerakkan oleh belas kasihan, bukan oleh ambisi, bukan oleh kemarahan atau sekedar kewajiban. Ia tidak hanya melihat penderitaan manusia, tetapi merasakan di dalam hatinya. Kata tergerak oleh belas kasihan dalam bahasa aslinya berarti gerakan yang timbul dari lubuk hati yang paling dalam. Suatu dorongan ilahi yang membuatnya tidak bisa diam melihat penderitaan. Saudaraku, Yesus tidak menunggu orang datang meminta tolong. Ia mendatangi mereka lebih dahulu. Ia menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar, semuanya karena belas kasihan yang merupakan tindakan dari kasih yang nyata dan yang sangat luar biasa. Adalah belas kasihan dapat menjadi seperti suatu magnet yang menarik mujizat. Ya, benar, Alkitab mencatat dalam banyak peristiwa waktu Yesus berbelas kasihan, mujizat terjadi. Waktu Yesus berbelas kasihan, ia menyembuhkan orang sakit. Waktu Yesus berbelas kasihan, ia memberi makan 4.000 orang. Waktu Yesus berbelas kasihan, ia menyembuhkan orang buta. Waktu Yesus berbelas kasihan, ia menyembuhkan orang sakit kusta. Waktu Yesus berbelas kasihan, ia memberi makan 5.000 orang. Dan waktu Yesus berbelas kasihan, ia membangkitkan orang mati. Saudaraku, mungkin saat ini Anda tengah menantikan mujizat terjadi dalam hidup Anda. Cobalah mencontoh teladan Yesus. Lakukan praktek hati yang berbelas kasihan, karena siapa tahu Tuhan berkenan memberikan kuasa-Nya agar mujizat terjadi dalam hidup Anda. Karena sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk memiliki hati yang sama. Belas kasihan sejati bukanlah sekedar rasa kasihan, tetapi tindakan yang nyata yang lahir dari hati. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Sorgawi, setiap saat kami Engkau sertai. Engkau Allah yang setia. Bahkan hari ini Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Biarlah setiap kami selalu tergerak oleh belas kasihan, selalu mempraktekkan belas kasihan, dan biarlah semua sesuai dengan perkenanan-Mu, bahwa mujizat terjadi dalam hidup setiap kami. Bapa Sorgawi, hari ini kami juga berdoa minta penyertaan-Mu, minta berkat-Mu sepanjang hari ini. Kuatkan setiap jemaat-Mu, mampukan kami melakukan perintah-Mu.
Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.